pagi saudara sekasih dalam Kristus Yesus. Biarlah pada pagi hari ini kita mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk dapat mengikuti ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini. Biarlah sebelum kita memulai persekutuan doa pada pagi hari ini, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan membuka dengan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih karena kita mengucap syukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, itu karena kemurahan Tuhan. Kita mengucap syukur, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Biarlah ucapan syukur kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan. Sebagai tanda kasih, sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, Tuhan. Biarlah kami boleh menaikkan puji-pujian. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Biar kami juga boleh dikuatkan ya Tuhan melalui persekutuan doa pada pagi hari ini. Semakin kami mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan pimpin ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini. Amin. Kita akan menyanyikan El Shaddai. Tak usah ku takut,
begitu cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Ya, kita akan berdoa untuk gereja, untuk setiap jemaat, untuk para majelis, para hamba Tuhan yang melayani melalui via online. Kiranya semua setiap jemaat boleh dikuatkan, para majelis juga diberikan hikmat, marifat, sehingga juga dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dan jemaat-jemaat Tuhan dapat bertumbuh imannya, serta para hamba Tuhan dipakai Tuhan lebih heran lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan buat kami sekalian. Kami berdoa untuk setiap jemaat ya Tuhan, agar jemaat ini boleh selalu rindu akan Tuhan, dan mereka haus akan firman Tuhan, biar mereka semakin dikuatkan, semakin bersandar kepada Tuhan, mencari pimpinan Tuhan setiap hari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para hamba Tuhan, kiranya Tuhan mereka diberikan kemampuan, mereka diberikan hikmat, marifat dalam mereka memberitakan firman Tuhan melalui media online. Sehingga firman Tuhan bukan hanya kami yang dengar saja semakin dikuatkan, tetapi juga firman Tuhan itu boleh didengar oleh setiap orang yang belum mempercayai Tuhan, sehingga mereka boleh dijamah dan mereka boleh percaya Tuhan Yesus. Begitupun dengan para majelis Tuhan, Kau pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk mengatur dan juga untuk agar gereja ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan semua ini di dalam tangan Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk saudara kita yang sakit, yang di dalam pergumulan ekonomi, baik juga dalam pergumulan ekonomi keluarga. Biarlah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, kami membawa segala permasalahan dan pergumulan setiap saudara kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit ya Tuhan, baik mereka yang di rumah maupun di rumah sakit, yang dirawat rumah sakit. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan Kau jamah. Melalui dokter Tuhan, Kau pakai mereka untuk memberikan setiap obat yang diminumnya ya Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan keluarga, biarlah Tuhan yang menjamah, agar keluarga ini boleh dipersatukan lagi di dalam Kristus. Untuk mereka mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan biarlah belas kasih-Mu ada di antara mereka, sehingga mereka juga tetap berfokus kepada Engkau Tuhan, dan mereka mempercayai bahwa dalam keadaan apapun Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka, dan Engkau akan memberikan jalan keluar dan kekuatan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada akhirnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, agar presiden kita diberikan hikmat dan kemampuan dalam mengatasi, terutama sekarang dalam keadaan banyak bencana, vaksin yang kita dengar banyak vaksin yang dibuat palsu, dan juga orang-orang yang mempergunakan di saat-saat seperti ini yang tidak bertanggung jawab. Kita doakan agar semua pada akhirnya rakyat Indonesia dapat merasakan vaksin ini dan bermanfaat bagi tubuh mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini. Kau berkati, Kau berikan hikmah marifat kepada Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Biarlah Tuhan dalam pendistribusian vaksin ini ya Tuhan, tahap 1 maupun tahap kedua, agar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan, orang-orang yang ingin berbuat hal-hal yang kurang baik Tuhan, demi keuntungan mereka sendiri, biarlah Tuhan pada akhirnya Tuhan, mereka boleh disadarkan dari segala perbuatannya. Biarlah Tuhan,
kami juga berdoa untuk setiap malapetaka yang saat ini terjadi ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau belas kasihan-Mu Tuhan ada di negara ini. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Agar mereka tetap berfokus kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun. Mereka tahu dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi bangsa yang mau mengikuti apa yang diaturkan oleh negara ini ya Tuhan. Menjadi bangsa yang cerdas dan menjadi bangsa yang mau patuh kepada aturan pemerintahan negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan segala doa-doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Kau yang berkati dan semua atas kehendak Tuhan yang jadilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu di dalam ibadah persekutuan doa pagi. Kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan dan jemaat silakan untuk mendengarkannya bersama-sama. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita bersyukur pada hari Minggu yang lalu kita telah merayakan hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Dan kita melihat bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta itu, terjadi sebuah perubahan besar pada diri para rasul. Mulanya mereka orang-orang yang takut, orang-orang yang menghindar dari orang-orang Yahudi yang sangat benci kepada mereka. Tapi ketika Roh Kudus sudah dicurahkan atas diri para rasul, mereka menjadi seorang yang berani untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil keselamatan itu.
Dan kalau Roh Kudus sudah dicurahkan di momen Pentakosta, ini adalah penggenapan dari apa yang Yesus pernah katakan. Bahwa ketika dia kembali ke surga, dia menjanjikan bahwa setiap orang-orang percaya kepada Yesus tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tapi dia akan mengutus penolong yang lain yang akan menyertai setiap orang yang percaya itu sampai selama-lamanya. Dan ini luar biasa. Apa yang firman Tuhan janjikan, ya dan amin. Sehingga setiap kita orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, kita yakin penuh bahwa dalam hati kita sudah berdiam Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan membimbing kehidupan setiap kita hari demi hari. Dan nas firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam Roma pasalnya ke-8 ayat 26 dan 27 menyatakan bahwa Roh Kudus itu yang diberikan berdiam dalam hati kita, dia akan membantu kita. Artinya menolong kita sebagai pribadi yang memimpin, yang menguasai kehidupan kita, dia akan membantu. Kenapa kita perlu dibantu? Karena kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Pada waktu kapan Roh Kudus itu akan menolong, membantu kita? Dikatakan di dalam ayat ini, Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam kelemahan kita, Roh itu akan membantu. Sehingga nas ini mengingatkan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Kita ini bukanlah orang yang terus-menerus kuat, terus-menerus tangguh. Tidak. Ketika kita menjalani hidup ini, kadangkala kita bisa berada dalam kondisi begitu lemah dan tak berdaya. Kenapa kita mengalami kondisi yang begitu lemah dan tak berdaya? Karena menghadapi pergumulan dan tantangan yang berat dalam hidup ini. Kita bicara tentang tantangan hidup. Zaman sekarang ini bukanlah tantangannya semakin mudah untuk kita hadapi. Berat. Di tengah-tengah kondisi pandemi sekarang ini, tantangan untuk kita menjalani hidup itu berat. Baik untuk diri kita sendiri, ancaman dari COVID-19 setiap saat terus-menerus akan menginfeksi diri kita. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, kita tidak tahu, kadangkala kita menaruh curiga orang ini apakah dia bisa menularkan COVID itu kepada saya. Kondisi yang gak nyaman. Belum lagi ketika kita lihat dengan pandemi yang terjadi, membawa dampak yang luas secara ekonomi. Keadaan ekonomi sekarang ini pun bukanlah keadaan ekonomi yang semakin mudah. Semakin berat. Susah. Untuk kita bekerja, untuk kita berusaha, menjalankan usaha kita, menjalankan bisnis kita, tantangan begitu berat. Apalagi ketika kita melihat dalam kehidupan kita berumah tangga. Membina kehidupan rumah tangga itu bukanlah perkara yang mudah. Berat. Seringkali bisa terjadi konflik di sana. Dan kadangkala kita pun, ketika kita berada dalam kondisi yang sangat lemah, kita tidak berdaya. Sehingga waktu kita mau berdoa pun, kita tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata dalam doa kita. Sehingga apa yang dikatakan di dalam nas ini, ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan yang susah sekali untuk kita keluarkan dalam doa kita. Apakah kita pernah mengalami itu? Saya yakin setiap pribadi kita pernah mengalami kondisi seperti itu. Saya pun secara pribadi pernah mengalami kondisi seperti itu. Kondisi yang sangat berbeban berat. Ketika untuk mengucapkan kata-kata doa pun nggak bisa keluar dari mulut ini. Tetapi dalam kondisi seperti itu, dalam hati kita ada Roh Kudus. Pribadi akan menolong kita
Waktu kita tidak mampu lagi untuk berucap, berkata-kata dalam doa kita, Roh Kudus menolong kita, membantu kita untuk berdoa kepada Allah. Roh Kudus membantu kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan itu kepada Allah Bapa. Dan dikatakan di ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Luar biasa peran Roh Kudus ini. Roh Kudus menolong kita, dia menyampaikan doa kepada Allah, dan Allah mendengar doa itu. Dan Allah mengerti, mengetahui apa yang didoakan. Jadi hari ini, ketika firman Tuhan kembali disampaikan untuk kita dengar, marilah kita memberikan sebuah respon balik atas apa yang kita dengar ini. Bukan sekedar kita dengar, kita tahu, lalu kita lupakan itu. Ingatlah bahwa dalam perjalanan hidup yang kita jalani hari demi hari, dalam kondisi saat sekarang ini, tidak selalu kita ini menjadi pribadi yang tangguh. Tidak selalu kita menjadi pribadi yang kuat. Ada kalanya kita lemah. Ada kalanya kita sangat lemah dan tidak punya kekuatan lagi. Tapi ingatlah, waktu kita berada dalam kondisi seperti itu, engkau masih punya penolong dalam hidupmu yang akan menolong engkau, yaitu Roh Kudus. Jadi biarlah setiap kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya dan meyakini Roh Kudus itu telah diberikan berdiam dalam hati kita. Tinggal persoalannya, apakah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu? Apakah kita mau merelakan hati kita untuk tunduk kepada kehendak Roh Kudus itu? Apa kita mau terus-terusan mengeraskan hati ketika Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita? Ingatlah bahwa setiap kita ini bukanlah orang-orang yang terus-menerus kuat dan tangguh. Ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak berdaya. Tapi Roh Kudus itu akan tolong engkau, akan membantu engkau. Dia sampaikan apa menjadi keluhan yang tidak dapat kita ucapkan kepada Allah. Dan Tuhan dengar itu, dan Tuhan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Jadi biarlah setiap kita sebagai umat Allah, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur aku menjalani hidup ini tidak sendirian. Tapi ada Engkau, ada pribadi Roh Kudus yang Engkau telah berikan di dalam hatiku. Roh Kudus yang akan berjalan menyertai aku selama-lamanya. Waktu aku harus mengalami kondisi-kondisi yang sulit dalam hidup ini. Waktu aku harus menghadapi berbagai macam serangan, berbagai macam tekanan dan tantangan demi tantangan dalam hidup, aku tidak sendiri. Tapi ada Engkau, Roh Kudus akan tolong aku. Biarlah kita meyakini penuh, sehingga momen Pentakosta yang kita peringati pada tahun ini boleh meneguhkan kita kembali, menguatkan kita kembali untuk menjalani hari-hari di depan kita di masa pandemi ini. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami telah dengarkan pemberitaannya pada pagi ini. Biarlah setiap kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus meyakini penuh akan Roh Kudus yang telah diberikan berdiam dalam hati setiap kami. Dan kami mau menyerahkan, menundukkan diri kami untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus itu. Tolong kami Tuhan, dalam kondisi apapun yang kami hadapi sekarang ini,
kondisi yang sulit sekalipun, kami tahu bahwa Roh Kudus berdoa buat kami kepada Allah. Dan Tuhan dengar apa yang kami doakan. Kami bersyukur buat ibadah persekutuan doa pagi yang boleh kami ikuti pada hari ini. Dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Kau pimpin dan Kau sertai kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah persekutuan doa pada pagi hari ini sudah selesai. Biarlah kita akan menutup persekutuan doa pagi ini dengan lagu Bapa Terima Kasih.